Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam acara yang sungguh sangat memberkati ini saudara, yaitu Bible Study Online CK7, di mana kita hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Samuel pasal yang ke-16. Nah, pertemuan terakhir kita belajar bagaimana Daud akhirnya keluar dari Yerusalem karena dikudeta, diancam, dikejar-kejar oleh anak sendiri yaitu Absalom. Ini akibat dari dosa-dosa Daud yang lalu. Dia mengambil semua pelajaran ini. Nah, pada pasal yang ke-16 ini ada beberapa peristiwa di dalam pelarian Daud ini, saudara. Ada kisah di mana dia bertemu dengan Siba. Ini hamba Mephiboset. Ingat ya, waktu kita pelajari, Mephiboset adalah anak dari Yonatan yang menjalin persahabatan yang dekat dengan Daud. Mengapa Siba bertemu dengan Daud? Lalu ada juga Simei. Simei ini adalah kerabat dari Saul yang tiba-tiba berkata-kata mengutuki Daud. Nah, dua kisah ini sebenarnya menjadi sebuah warna di dalam pelarian Daud. Namun di tengah-tengah Tuhan izinkan peristiwa yang terjadi. Daud betul-betul mulai belajar tentang kedewasaan untuk mengiring Tuhan dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kisahnya seperti apa? Mari sebelum kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kita minta Roh Kudus menerangi hati kita. Kita sembah Tuhan, saudara. Kami datang kepadamu, Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kau Allah yang selalu ada. Selalu ada di pihak anak-anaknya. Terima kasih Yesus. Segala peristiwa dapat kami alami. Bersama dengan Engkau kami kuasa, kami menang, kami cakap menanggung segala sesuatu. Kau Allah pembela kami. Terima kasih Yesus. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Amin. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Benar Tuhan. Siapa lawan Dia? Lebih dari
oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kau yang memberi kekuatan bagi kami, Allah membela kami, yang memberi kemenangan. Bersamamu Tuhan, kami meraih kemenangan demi hanya di dalam-Mu. sebab Kau Allah yang bela kami, Allah yang Kau sumber bela. setiap kami percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin,
aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Allah selalu membela anak-anaknya yang tetap setia dan taat kepadamu. Dan kemenangan sudah Kau jamin dalam hidup kami. Kami percaya akan hal itu. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus terangi hati kami, urapi kami, supaya kami mengerti seperti apa yang Tuhan maksudkan. Dengan demikian, kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, ada 3 peristiwa yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal 16 ini. Nah, mari kita pelajari satu persatu, saudara. Mulai dari ketika Daud bertemu dengan Siba. Ingat, Siba adalah pegawai atau pengasuh Mephiboset. Mephiboset adalah anaknya Yonatan, sahabat terdekat Daud yang mendapatkan perlakuan luar biasa dari Daud untuk Mephiboset tinggal di istana dan menikmati makanan bersama dengan raja-raja. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Daud bertemu dengan Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak dalam pelariannya dikejar-kejar oleh Absalom itu, datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Dia sedang tanya tentang Mephiboset. Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel telah mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah kepada Siba, raja kepada Siba, kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Saudara, sepintas apa yang kita baca ini sepertinya ya keadaan baik-baik saja. Artinya sudah sewajarnya seperti itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah larinya Daud dari Absalom, dia ketemu sama Siba. Sebenarnya Siba ini sengaja pengen ketemu Daud untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Mengapa saudara?
Karena ternyata Siba punya maksud yang jahat. Maksud jahatnya seperti apa? Dia pengen menguasai harta yang tadinya menjadi milik Mephiboset. Dengan cara apa? Mempengaruhi Daud. Pada peristiwa ini Daud tertipu, saudara. Mengapa? Karena Daud memberikan semua yang dimiliki oleh Mephiboset itu kepada Siba. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Daud, ada orang yang mengambil kesempatan. Untuk apa? Supaya Daud bertitah. Bertitah itu artinya memberikan keputusan yang mutlak, yang final. Dan keputusan raja, ingat ya, Daud masih raja. Walaupun sudah keluar dari Yerusalem. Siba berpikir, apa yang dikatakan Daud itu sifatnya mengikat. Keputusan raja sifatnya mengikat. Oleh sebab itu, dia berusaha sengaja untuk ketemu sama Daud bersama dengan orang-orang yang lari itu. Siba melihat kelelahan, kelaparan mereka, keletihan mereka, maka dia membawa sebuah barang-barang yang diperlukan oleh Daud dan para pengikutnya. Tadi dikatakan ya, ada muatan-muatan 200 ketul roti, ya, karena Siba melihat mereka mulai kelaparan. Lalu ada 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Semuanya, kalau saya melihatnya itu, untuk nyogok Daud supaya dia memberikan keputusan yang sangat-sangat diperlukan bagi Siba. Apa itu? Memberikan ladang harta kepunyaan Mephiboset kepada Siba. Dalam hal ini, saudara, kita bisa melihat, selain Daud tertipu, Mephiboset itu oportunis luar biasa. Yang dipikirkan cuma satu. Apa itu? Keuntungan pribadi. Dengan berbagai macam cara. Mungkin sebelum Daud lari pun, Siba sudah merancang hal yang jahat kepada Mephiboset. Supaya apa? Aku sudah lama menjadi pengasuhnya. Aku sudah bekerja giat untuk dia. Masakan aku gak dapat apa-apa? Makanya kesempatan untuk menerima keputusan raja ini, dia ambil lewat keletihan Daud bersama dengan pengikutnya. Disogoklah dengan makanan dan anggur tadi. Dan akhirnya apa? Daud memberikan keputusan yang mengikat dan itu menjadi milik Siba. Lihat ayat yang ke-3, saudara, bagian bawah ya. Ayat 3 bagian bawah itu. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Jadi Siba sudah mencium begini, nanti semua tanah, semua harta nanti akan menjadi milik raja yang baru ini, yaitu Absalom. Makanya segera dia datang kepada Daud. Apa yang terjadi, saudara? Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Ini benar-benar oportunis, saudara. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau dalam hal ini, rajanya yang sedang mengalami penderitaan dimanfaatkan oleh Siba. Ada orang-orang seperti ini. Dan ini mewarnai pelarian Daud. Daud mulai gak bisa peka lagi pada peristiwa ini. Daud bisa tertipu. Ya. Integritas dan kredibilitasnya hancur. Karena apa? Karena dia betul-betul kehilangan orientasi pada waktu itu. Sampai-sampai memutuskan, ya sudahlah. Karena engkau sudah ngasih aku makanan, karena engkau sudah mengasih aku berbekalan, lalu anggur tadi, ya sudah, apa yang aku putuskan milik Mephiboset adalah milikmu.
Ini keputusan yang sungguh sangat kurang tepat pada diri Daud. Kenapa? Karena ada orang yang memanfaatkan di masa-masa sulit seperti itu. Dan ini banyak terjadi saudara di masa-masa sekarang ini. Orang bagaimana dengan cekatannya mengambil jalan jahat, kurang terpuji, hanya untuk mencari keuntungan di dalam kesempatan yang sempit itu. Ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri seperti ini. Dan cilakanya, orang seperti ini mendapatkan bagian yang luar biasa. Sepertinya mendapatkan berkat yang banyak. Tapi nanti pada kisah-kisah selanjutnya saudara, bagaimana Allah tetap memperhitungkan hal itu sebagai sebuah kejahatan dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, ini peristiwa yang pertama. Bagaimana Siba memanfaatkan Daud untuk mendapatkan harta milik tuannya, yaitu Mephiboset. Peristiwa yang kedua, kalau yang pertama tadi bagaimana Daud tertipu. Tapi pada peristiwa yang kedua ini, bagaimana kebesaran hati Daud dan kerendahan hatinya menerima semua keputusan Tuhan. Mari kita lihat saudara, dalam peristiwa Simei mengutuki Daud. Simei itu siapa? Mari kita baca ayat kelima. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Jadi Simei ini kerabat atau keluarga Saul. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakku Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ini kalau saya ringkaskan kira-kira ini. Rasain lo Daud. Kamu yang pernah mengecewakan, kamu yang pernah memusuhi ya, nenek moyangku, yaitu Saul, saudara dan kerabatku. Sekarang rasain lo bagaimana anakmu mengkudeta engkau. Ini buah dari penumpahan darahmu. Kira-kira Simei ngomong seperti itu. Dan itu diucapkan terus-menerus. Sambil apa? Melempari Daud dan orang-orang yang ada sekelilingnya dengan batu. Sudah berkata-kata kutuk seperti itu, dilempari pula dengan batu Daud itu. Lalu apa yang terjadi? Lihat ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja. Jadi salah satu pendamping atau orang yang mengikuti dalam pelarian itu adalah Abisai. Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ini Daud tenang, ya. Daud dapat mengontrol dirinya, Daud dapat menguasai dirinya. Tetapi para pegawainya, orang-orang sekelilingnya itu udah mulai gerah. Udah gak bisa menahan amarahnya. Sampai dia begini, Raja, izinkan aku memenggal kepala orang yang kurang ajar nih. Bahkan dikatakan, ini dikatakan apa saudara? Ayat 9 tuh. Anjing mati ini. Ini sebuah derajat paling rendah. Karena Abisai sudah tidak bisa menerima lagi perkataan Simei itu. Ini raja dikata-katain, raja dikutuki. Udah gitu dilempari dengan batu. Sudahlah, pancung saja kepalanya ya raja. Dia usul kepada Daud. Apa jawaban Daud? Tetapi kata raja, ayat 10. Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarkanlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud,
siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Hei, anak-anak Seruya, Abisai, aku gak punya urusan dengan kamu untuk masalah ini. Kalau Simei berkata-kata seperti itu, dan itu karena Allah yang mengutusnya, Allah yang menyuruhnya, aku bisa apa? Kira-kira seperti itu. Ini memang bagian yang aku harus tanggung. Ini memang hak Tuhan untuk menguji aku seperti ini. Ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkan ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Wow. Saudara, ketika Daud sudah mulai bertobat, ketika Daud sudah meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka semua konsekuensi dosa yang ditanggungnya itu disikapi dengan hati-hati, disikapi dengan penuh hikmat. Supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi dosanya kembali. Sampai-sampai Simei, kerabat dari Saul ini, orang Benyamin ini, dibiarkan ketika dia mengutuk Daud. Bahkan dia mengambil sebuah kesimpulan, kalau Tuhan yang nyuruh dia, aku bisa apa? Gitu. Ya, pada peristiwa dia tertipu oleh Siba, itu kelemahan Daud. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia memiliki keteguhan hati untuk tidak melakukan kejahatan. Kalau masalah Siba, yang jahat jelas si Siba. Tapi masalah Simei, Daud tidak mau terperangkap dengan cobaan iblis supaya mengulangi dosanya kembali. Untuk apa? Balas dendam. Untuk apa? Membunuh Simei. Yang notabene adalah kerabat Saul yang pernah mengejar-ngejar dia. Tapi lihat sikap Daud luar biasa. Ya. Ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ini sebuah pengakuan dari Daud kepada para pengikutnya, termasuk Abisai tadi. Ini mungkin cara Tuhan. Untuk apa? Melihat kesengsaraanku. Aku lagi masa-masa prihatin ini. Kalau saya katakan ini mungkin ya. Ini pada masa-masa puasaku untuk Tuhan. Kalau aku terpancing emosi. Kalau aku ingin balas dendam kepada Simei. Batallah semua ujian ini. Aku gak akan lulus lewat ujian ini. Wow. Saya bisa melihat bagaimana Daud itu betul-betul tobatnya luar biasa. Pertobatannya luar biasa. Dia mulai melihat bagaimana cara Tuhan mendidik dia. Kalau ada orang-orang Kristen di zaman ini memiliki hati seperti Daud ini, wow, itu teladan yang luar biasa. Ada masa dia masih punya kekuasaan. Bahkan mungkin dia tidak langsung pakai tangannya sendiri membunuh Simei loh. Karena usulan Abisai tadi, udah saya aja yang habisin. Ya. Udah, raja gak usah ikut campur. Saya saja yang penggal kepala si Simei itu. Tapi Daud gak lakukan itu. Karena dia tahu persis. Ini bagian yang harus aku terima. Dengan kebesaran hati dari Tuhan. Ayat 13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Ini kan merepotkan sekali nih satu orang ini, saudara. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Satu perikop ini kita bisa melihat bagaimana ketegaran hati Daud ketika menjalani ujian demi ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dia masih punya kuasa loh, saudara. Dia masih punya pengikut. Dia masih punya hak
menjadi raja untuk memutuskan orang hidup atau mati. Apalah Simei, Abisai saja memandang rendah Simei. Apalagi Daud. Tapi Daud tidak mengambil itu. Dia tetap mau mengambil ujian Tuhan itu. Supaya dia lulus. Supaya dia tetap menjadi orang yang dipilih Tuhan. Dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Saya percaya. Di tengah-tengah pertobatan kita, ketika kita sudah tidak melakukan dosa lagi. Di tengah-tengah kita sudah tidak melanggar aturan-aturan Tuhan. Tetapi ujian hidup itu selalu ada menghadapi kita, saudara. Ujian hidup itu selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Nah, dari teladan Daud ini kita bisa melihat bagaimana cara mengendalikan emosi. Bagaimana cara menguasai diri. Bagaimana cara membesarkan hati. Dan bagaimana cara merendahkan hati ketika Tuhan mengizinkan ujian-ujian hidup itu terjadi. Luar biasa. Saya bisa membayangkan ketika Daud ngomong begini, Tuhan memperhatikan sengsaraku. Di masa-masa sengsara yang dialami oleh Daud, dia menguatkan hati. Kalau ini ujian dari Tuhan, aku bisa apa? Kalau ini memang kehendak Tuhan, aku bisa apa? Jangankan Simei, orang Benyamin itu. Wong anakku sendiri saja yang melakukan kejahatan kepadaku. Apalagi orang itu. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau sedang diuji, kalau Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini gagal dalam ujian, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, akan ada simei-simei di dalam hidup kita. Berusaha untuk membuat kita berbuat salah lagi. Berusaha untuk menjerumuskan kita kepada dosa lagi. Berusaha untuk menarik kita supaya kita tidak mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tapi puji Tuhan, Daud tetap percaya kepada Allah bahwa ini semua terjadi sebab Tuhan sedang melihat sengsaraku. Dan terbukti nanti, saudara, kebenaran selalu menemukan jalan untuk kembali. Suatu saat nanti, ketika Daud kembali ke Yerusalem, menjadi raja karena Absalom sudah mati. Simei termasuk orang yang menyongsong Raja Daud. Nanti akan kita pelajari itu. Selalu ada buah yang manis dari orang-orang yang mengutuki kita, mengata-ngatai kita, bahkan mungkin menggosipkan kita. Kalau kita tetap percaya kepada Allah, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, selalu akan ada buah kehidupan yang manis. Terbukti apa? Tanpa teguran, tanpa hukuman dari Raja Daud, nanti satu saat Simei akan berbalik menyongsong Daud ketika Daud kembali ke Yerusalem. Seperti saya katakan tadi, kebenaran selalu menemukan jalan untuk kembali. Selama kita tetap ada di dalam Tuhan, maka pembelaan seperti pujian tadi, Allah yang bela, Allah yang memberikan kekuatan, dan kita akan menangani kemenangan demi kemenangan. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan itulah 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa ini. Di tengah-tengah pelajaran Daud, ada gambaran-gambaran kehidupan yang dialami oleh Daud. Ya diuji, ya dicobai. Ada kalanya Daud kurang peka terhadap tipu muslihat Syibah ini. Tapi ada kalanya kebesaran hati Daud itu dinampakkan dengan jelas.
Bagaimana Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Shimei, keluarga dari Saul ini, mengutukinya, bahkan melempari dengan batu rombongan Daud itu. Daud tahu persis, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau ujian ini menimpa kita, kalau pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi, percayalah, kita bisa apa? Selain kita berserah, selain kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Dan terbukti, pada akhirnya nanti, ketika Daud kembali ke Yerusalem, salah satu orang yang menyambut kedatangannya adalah Shimei. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang sungguh luar biasa ini. Ajarkan kami memiliki kebesaran hati dan kerendahan hati seperti Daud ketika dia bertobat dan kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Supaya kemenangan demi kemenangan dan pembelaan Allah itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk media Bible Study Online CK7 ini. Kami semakin mengenal Tuhan, mengenal hatinya Tuhan, cara-cara Tuhan untuk mempersiapkan anak-anaknya mendapatkan kemuliaan dan mahkota kehidupan itu. Dan Daud, teladan yang luar biasa tentang penguasaan dirinya ketika dia diuji di dalam pertobatannya. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga demi keluarga. Usaha, bisnis, pekerjaan anak-anakmu diberkati Tuhan. Pelayanan kami semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.